Saat ini kan untuk MTLA sendiri mencatatkan peningkatan laba bersih yakni sekitar 7,93% pada kuartal 1 2025 itu dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan pendapatan, sebenarnya apa Bu faktor-faktor yang mendorong pertumbuhan laba bersih di tengah penurunan pendapatan saat ini Bu Alif? Oke, jadi kalau kita lihat dari sisi pencatatan ya buku ya, kalau dari pencatatan buku sebetulnya revenue kita turunnya tipis sekali sih, nggak nyampe 1%. Jadi memang, tapi kenapa laba kita naik? Salah satunya karena kebetulan untuk kuartal 1 ini pencatatan buku kita adalah banyak pengakuan dari proyek-proyek yang middle up, yang kebetulan memang secara gross margin lebih besar dibanding proyek-proyek middle low. Medline ini kan mempunyai banyak sekali range of product ya, dari middle low sampai ke middle up. Mungkin kita nggak maksud luxury. Nah, gross margin setiap proyek kan beda-beda. Kebetulan untuk kuartal 1 ini pencatatan buku sebagian besar itu dari produk yang middle up. Nah, itu yang memang secara margin memang lebih besar. Kedua juga kebetulan kita ada juga beberapa kafling komersial yang otomatis karena kalau lahan itu kan memang margin lebih besar daripada tanah dan bangunan. Jadi ada beberapa kafling komersial yang terjual dan dibukukan di kuartal 1 ini sehingga menambah laba kita pada kuartal 1. Oke, tadi kan kalau Ibu sebut ada produk middle up ya Bu ya, termasuk salah satunya kafling. Kafling komersial actually di project-project. Ada lagi nggak Bu selain itu Bu? Saya pikir sih nggak terlalu ya. Tapi gini, ini kan masalah pengakuan. Kalau masalah penjualan marketing sales adalah hal yang terjual sekarang. Kalau pengakuan kan pada saat handover. Jadi ini penjualan tahun lalu, tetapi baru bukan tahun ini karena baru handover di tahun ini di kuartal 1. Nah, kalau marketing sales kita tadi yang disebutkan 500 miliar itu sampai kuartal 1 itu meningkat 12% dibanding tahun lalu, periode yang sama tahun lalu. Kenaikan itu memang ditopang dari penjualan residensial yang meningkat cukup lumayan, terutama di sektor middle seperti itu. Oh ya, tapi kok bisa Bu? Sebenarnya ini kan kita ketahui saat ini tahun ini menantang ya Bu ya? Ya, cukup menantang. Mungkin salah satu Medline ini kan kita selalu punya diversified portfolio. Jadi kita punya mall, kita ada hotel, ada office, terus kemudian ada landed residential. Memang kalau kita lihat yang paling menantang sekali kita lihat saat ini di sektor hotel nomor 1 yang cukup menantang, terutama untuk bisnis hotel. Kalau hotel yang resort di Bali itu masih menarik ya saat ini. Kemudian kedua adalah mall yang tadi ada sedikit daya beli konsumen turun sehingga tenan-tenan juga mungkin pasti ada yang kurang terlalu happy, itu memang sedikit banyak berpengaruh pada pendapatan mall. Tetapi residensial kita sih masih cukup oke ya. Tadi juga ditopang yang saya bilang salah satunya ada beberapa kafling komersial, tapi di luar itu juga PPNDTP cukup membantu. Karena PPNDTP itu sampai saat ini lebih dari setengah dari penjualan kita tuh dari program PPNDTP. Jadi selama PPNDTP ini masih ada, masih cukup membantu untuk penjualan residensial kita. Oke, berarti tadi apakah si residensial ini menjadi bond untuk si Medline ini Bu? Ya, saat ini itu menjadi fokus kita. Jadi kalau kita sebetulnya kan kalau kita lihat dari pengakuan ya, anggap tahun lalu kita rata-rata mungkin 65% dari residensial, 35% dari recurring ya, dari pendapatan yang lain-lain mall dan hotel. Tapi mungkin untuk tahun ini kita menargetkan 70% dari residential, cuma 30% yang dari mall dan hotel. Dan kalau dari kuartal 1 ini makan 74% yang dari landed residential. Memang itu berpengaruh PPNDTP dan kafling komersial, sedangkan mall dan hotel mungkin masih cukup stagnan seperti itu. Jadi diversified portfolio ini yang sekarang ini sangat membantu kita sih untuk mengejar pertumbuhan. Oke, berarti kalau sebelumnya 65%, sekarang jadi 70% ya Bu ya, semakin meningkat lagi untuk residensial? Di landed residential dari total pendapatan kita. Ya. Oke, Bu Olive, untuk ini seberapa besar sih sebenarnya kontribusi pendapatan berulang terhadap total pendapatan perusahaan? Apakah ada strategi khusus nih untuk diterapkan untuk meningkatkan pendapatan dari segmen ini seperti pengembangan mall atau hotel, Bu Olive? Ya, tadi ya, kalau mall atau hotel itu kan long term investment, dalam artian pada saat kita
baru bangun sampai itu kemudian operasional itu kan takes time ya. Tapi kalau landed residential mungkin pada saat kita sudah project itu sudah jalan, kemudian itu kan rolling terus ya. Saat ini mungkin kita untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan, memang kita masih plan untuk menambah extension di mall kita. Saat ini kan kita ada salah satu mall kita yang di Grand Metropolitan Mall, kita sedang bangun extensionnya yang kita namakan Cafe ya. Jadi G Avenue. Jadi itu nanti salah satu yang kita harapkan tahun depan untuk menopang recurring revenue kita supaya bisa bertambah. Hotel juga saat ini kita masih ada di dalam perencanaan, tetapi again ini kan lebih ke arah long term investment untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan berulang recurring terhadap ini. Kalau yang tadi saya sebutkan berapa, tahun ini kita targetkan 70% dari rumah, 30% yang dari recurring. Mungkin tahun depan kalau memang ini sudah beroperasi akan beda lagi, tapi mungkin bisa kembali ke 6535, kita belum tahu, kita lihat aja. Bu Olive, kalau tadi hotel ini kan masih akan rencana ya, seperti itu? Penambahan ya. Penambahan, ya untuk ada rencana penambahan. Yes. Nah kalau untuk pusat perbelanjaan atau mall, berarti untuk dari Medland sendiri nggak akan ada ekspansi di tahun 2025 atau seperti apa? Kalau saat ini tadi yang kita lagi konstruksi extension, tambahan luasan untuk di Grand Metropolitan yang kita namakan tadi G Avenue itu Cafe. Dan untuk MTLA saat ini menargetkan marketing sales ya sebesar 2 triliun rupiah untuk di tahun 2025. Ya. Iya. Dan sebenarnya strategi apa sih Bu Olive yang akan diterapkan untuk mencapai target tersebut begitu, dan terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global di saat ini dan juga terkait dengan fluktuasi nilai mata uang gitu ya? Kalau fluktuasi mata uang sebetulnya direct impact terhadap kita mungkin tidak terlalu besar. Karena mungkin kan tadi kita kan sebetulnya jualnya rumah-rumah kita kan mungkin bukan memakai barang-barang yang memakai barang import. Tetapi sedikit banyak daya beli itu pasti ada impact. Salah satu yang kita lakukan saat ini ya, pertama kita akan fokus di landed residentials yang memang secara penjualan masih cukup baik. Kemudian menambah penjualan untuk kafling-kafling komersial sehingga ada sesuatu yang baru di proyek-proyek kita yang ada. Kita juga memaksimalkan PPNDTP. Jadi mungkin konsep rumah tumbuh itu kita kuatkan lagi, di mana kita mencari program-program gimmick-gimmick yang affordable buat masyarakat menengah dan menengah bawah, sehingga bisa cepat KPR, setelah itu bisa segera dihuni. Nah, saat ini kita lihat suku bunga masih cukup menarik, dan kita bicara dengan beberapa bank pemberi KPR untuk memberikan beberapa program-program menarik. Jadi kayak hari ini tadi saya ada ngobrol dengan salah satu bank, jadi kita akan mau bikin program sesuatu. Jadi apapun yang bisa membuat konsumen itu affordable buat mereka gitu, seperti itu. Karena saya pikir kan pembeli Medland adalah end user. Dan end user tuh mereka either sekarang mereka sewa atau tinggal bersama mungkin mertua atau apa. Jadi pasti kalau mereka mampu pasti mereka akan prefer untuk beli rumah. Nah, pelambatan tuh mungkin yang kita saat ini hadapin itu untuk yang middle up, yang wait and see. Karena mereka adalah upgrader. Mereka sudah punya rumah saat ini, tapi mereka punya duit untuk upgrade, tapi sekarang dia mikir dengan kondisi pelemahan ekonomi, upgrade sekarang atau nanti. Jadi kita melihat sedikit penurunan demand itu lebih di market middle up. Tapi untuk market middle itu kita lihat sih demand masih cukup strong. Tinggal sekarang kecepatan bank untuk memberikan persetujuan KPR dan melaksanakan KPR.